Dampak dan strategi. Indonesia menghadapi Jepang oleh Naila Hansa, title 2 nomor 26. Pengertian dan latar belakang. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 hingga 1945, setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia karena mengaku sebagai saudara tua dari Asia yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Namun, dalam kenyataannya, penjajahan Jepang justru menimbulkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, maupun budaya. Meskipun demikian, masa pendudukan ini juga menjadi masa penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan, karena muncul organisasi-organisasi, semangat nasionalisme, dan tokoh-tokoh yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia. 1. Dampak di bidang sosial. Kehidupan rakyat sangat menderita akibat adanya kerja paksa, romusha, kekurangan bahan makanan, dan berbagai penyakit. Rakyat hidup dalam ketakutan karena seluruh kegiatan diawasi oleh tentara Jepang. Banyak laki-laki dikirim keluar daerah, bahkan ke luar negeri untuk bekerja paksa. Namun di balik penderitaan itu, tumbuh semangat persatuan dan nasionalisme untuk melepaskan diri dari penjajahan. 2. Dampak di bidang pemerintahan. Sistem pemerintahan Belanda digantikan dengan sistem pemerintahan militer Jepang. Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16. Sumatera berada di bawah Angkatan Darat ke-25. Kalimantan dan Indonesia Timur berada di bawah Angkatan Laut Jepang. Pemerintah sipil dibatasi, dan semua keputusan penting ditentukan oleh tentara Jepang. Rakyat tidak bebas berpendapat maupun berorganisasi politik. 3. Dampak bidang budaya dan pendidikan. Bahasa Belanda dilarang, tetapi bahasa Indonesia justru diperbolehkan dan digunakan di sekolah. Ini menjadi salah satu dampak positif. Namun, banyak sekolah ditutup dan pelajaran diarahkan untuk menanamkan semangat Bushido, disiplin, taat, dan rela berkorban demi Jepang. Media massa dan kesenian pun digunakan sebagai alat propaganda. 4. Dampak bidang militer. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Heiho, yaitu pasukan pembantu tentara Jepang. Peta, pembela tanah air, yang dilatih untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Keibodan, Seinendan, dan Fujingal. Dari organisasi-organisasi inilah muncul cikal bakal TNI dan semangat perjuangan bersenjata bangsa Indonesia. 5. Mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Perempuan dilibatkan dalam organisasi Fujinkai untuk membantu kegiatan sosial, dapur umum, dan kesehatan. Namun banyak juga yang dijadikan tenaga kerja paksa, bahkan sebagian menjadi korban kekerasan Jepang, Jugun Ianfu. Selain itu, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah melalui sistem romusha, terutama di bidang pertanian, pembangunan jalan, dan pertahanan. Meskipun mage portus tutan ipang mamus sanyas dendur tuan tarifapet pols haberapa dampak positif baksengsa Indonesianti tumbuhinya semangat estenale de karta tanah altif balengan rakyat. Muncuhnya berbagai organisal mitar yang menjahibeta letuetan pertahanan Induraile bahasa Indonesia somam portembang dan gunakan secara khas neboger bahasa Persatuan Rakyat Mere Weris Apante, Tantias dan Memar Amenger Jung Satu Mogi. Jepang membuka kesempatan hagi bangsa Momas untuk mempersiapkan emerk melan pembentukan BPUPKI APPEL. Strategi Indonesia menghadapi Jepang. 1. Strategi kerjasama. Para tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara bersikap kooperatif terhadap Jepang untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan nasional. Mereka menggunakan organisasi seperti Putera, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan BPUPKI sebagai sarana membangkitkan semangat rakyat dan mempersiapkan kemerdekaan. 2. Strategi perlawanan. Perlawanan dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Perlawanan terbuka, pemberontakan peta di Blitar tahun 1945 yang dipimpin Supriyadi,
serta perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya, dan Aceh. Perlawanan tertutup dilakukan melalui pendidikan, budaya, dan organisasi bentukan Jepang untuk menumbuhkan semangat kemerdekaan tanpa menimbulkan pembalasan besar dari Jepang. 3. Pembentukan BPUPKI. Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 April tahun 1945. Tugas utamanya adalah menyelidiki dan mempersiapkan dasar negara serta rencana kemerdekaan Indonesia. Hasil terpentingnya adalah lahirnya rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang menjadi dasar bagi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kesimpulan, masa pendudukan Jepang memang membawa penderitaan besar bagi rakyat Indonesia, tetapi juga memberikan pengalaman dan semangat perjuangan yang sangat berharga. Melalui strategi kerjasama, perlawanan, serta pembentukan BPUPKI, bangsa Indonesia berhasil mempersiapkan diri menuju kemerdekaan. Dengan semangat nasionalisme yang tumbuh di masa itu, akhirnya Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Terima kasih.